Episode 63-64. Pernikahan kontrak Sang CEO. Kau yakin dengan yang kau katakan? Nada kalimat Rahel lebih kepada suatu bentakan daripada pertanyaan. Sambil berdiri anggun di depan jendela ruang kerjanya, Rahel berbicara di telpone dengan seseorang yang tampaknya sedang memberikan informasi penting. Benar Nyonya, hal ini tiba-tiba saja tidak seperti biasanya. Sahut suara seseorang di seberang sana. Oke. Jadi wanita brongsok itu sudah berangkat? Tanya Rahel kembali. Iya Nyonya, baru saja. Dengan Papito dan seorang pengawal. Jawab suara di seberang itu kembali. Heh. Sudah terang-terangan dia sekarang memberi pengawal kepada wanita itu. Suara Rahel mencemooh. Tuan Andrew yang memerintahkan. Hahaha, ternyata dia begitu takut dengan diriku, hingga harus menyediakan pengawal. Oke, kabarin lebih lanjut apabila ada hal yang mencurigakan. Perintah Rahel kepada seseorang di seberang sana. Baik Nyonya. Nyonya jangan lupa dengan janji Anda. Tentu saja. Kata Rahel dengan tidak peduli sambil segera mematikan teleponnya. Luna. Rahel memanggil seseorang. Iya Nyonya. Seorang pelayan wanita setengah baya datang tergopoh-gopoh. Siapkan mobil, aku akan keluar. Sekarang Nyonya. Tentu saja sekarang, Doh. Bentak Rahel kepada wanita itu. Baik Nyonya. Wanita itu segera keluar dari ruangan. Baiklah Diana, kita lihat bagaimana kau akan membenci Andrew setelah mengetahui kebenarannya. Hahaha, Andrew tunggu pembalasanku. Rahel tertawa dengan penuh dendam. Dia segera menyambar tas dan mengganti sepatunya kemudian pergi dengan mobil yang telah disiapkan. Bawa aku ke kondominium Millennium sekarang. Perintah Rahel kepada supirnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang menuju kondominium. Jarak rumah Rahel ke kondominium hanya 45 menit, sedangkan jarak antara mansion Andrew menuju kondominium adalah 1 jam 25 menit. Masih cukup banyak waktu bagi Rahel untuk menemui Diana. Sesampainya di kondominium dengan anggun dan lemah lembut, Rahel bertanya pada resepsionis nomor kondominium Andrew, tetapi mereka menolak karena sesuai peraturan tamu harus menghubungi pemiliknya sendiri. Ini bukan pertama kalinya Rahel ditolak. Dia sudah sering datang untuk melabrak tetapi sia-sia saja. Akhirnya dia beralih siasat. Apakah Nona Diana sudah datang hari ini? Tanyanya dengan sopan menekan keangkuhannya. Belum Nyonya. Sudah lama mereka tidak pernah datang. Sahut resepsionis dengan sopan. Baiklah, aku akan menunggu karena hari ini dia akan datang. Kami ada janji. Ucapnya dan kemudian menuju sofa di lobi. Dengan tidak sabar Rahel menggoyangkan kakinya, mengetuk-ngetukkan jari telunjuk ke sandaran sofa. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Setagar it lama sekali dia. Dasar Diana sialan, kenapa dia lama sekali? Gerutu Rahel dengan jengkel. Kau menyebut Diana bukan? Sapa seorang wanita yang baru saja lewat dan mendengar suara Rahel. Kau siapa? Rahel melirik malas. Perkenalkan, aku Eva. Tangan Eva terlulur dan mengambang di udara, dan hanya dibalas dengan lirikan oleh Rahel. Eva menarik tangannya dan tersenyum masam. Apakah kau mencari Diana? Wanitanya Andrew yang tampan itu. Tanya Eva dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kau mengenalnya? Tanya Rahel tanpa menghilangkan wajah angkuhnya. Iya. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Jawab Eva dengan hati-hati sambil menyelidiki perubahan wajah Rahel. Dia sedang menimbang apakah Rahel adalah kawan atau lawan. Apakah Anda sahabatnya? Tanya Eva menyelidik. Sahabat. Aku akan menjadi nightmare bagi dia. Ucap Rahel dengan berapi-api. Mendengar perkataan Rahel, Eva menjadi bersemangat. Dia merasa akan mendapatkan gosip baru, atau peluang untuk mendekati Andrew dengan mengetahui kelemahan ataupun rahasia Diana.
Aku juga tidak menyukai wanita itu. Wanita yang sok suci. Ujar Eva dengan sebal. Rahel memandang Eva dengan kening berkerut dan menyipitkan matanya. Dia bertingkah seolah-olah Andrew hanya tergila-gila padanya, dan dia sok keibuan dengan anak kecil itu. Padahal aku tahu itu pasto hanya tipu muslihatnya saja. Eva menghentikan perkataannya sesaat dan menunggu reaksi dari Rahel. Dia lihat Rahel masih tampak ingin mendengarkan ceritanya lebih lanjut. Tapi aku tahu, itu cuma akal-akalannya saja yang sok mencari perhatian. Dia sok ramah dengan tersenyum kepada semua orang. Aku yakin sepeninggal Andrew dia pasti berkencan dengan pria lain. Ucap Eva dengan berapi-api. Kau melihat dia berkencan dengan pria lain? Tanya Rahel menyelidik. Aku melihat dia beberapa kali berbicara dengan pria yang sama di gedung teknologi. Cerita Eva. Kau yakin? Apakah kau memiliki foto mereka? Tanya Rahel dengan penasaran. Iya, aku memilikinya. Aku berencana menunjukkan pada Andrew, tapi sudah lama aku tidak bertemu dengan dia. Mungkin kondominium mereka tidak ditinggali lagi. Seringai kemenangan muncul di wajah Rahel yang sedari tadi ditekuk dan menyepelekan Eva. Tunjukkan padaku, kata Rahel. Eva tampak ragu-ragu, karena sedari tadi Rahel tidak terlalu menunjukkan posisinya sebagai kawan atau lawan. Jangan khawatir, aku juga membenci wanita itu. Aku bisa menunjukkan pada Andrew foto yang kau ambil agar mata piciknya bisa terbuka. Ucapan Rahel memberikan kepastian pada Eva kalau mereka ada pada kubu yang sama. Baiklah. Eva mengeluarkan smartphone-nya, membuka kunci dan mulai mencari foto yang dia maksud. Kemudian dia menunjukkan pada Rahel. Pria itu tampan bukan? Aku heran kenapa para pria tampan itu bisa menyukai gadis seperti dia. Aku rasa aku jauh lebih baik dari dia. Kata Eva dengan sinis. Rahel melirik Eva namun tidak menimpali perkataan Eva. Tertagar, tentu saja gadis Asia itu lebih cantik dan fresh darimu. Kau pikir aku tidak tahu kalau kau juga hendak merebut Andrewku? Dasar wanita pengacau. Kirimkan foto itu kepadaku. Aku tahu bagaimana mengurusnya. Ujar Rahel memerintah. Baiklah, berapa nomormu? Rahel menyebutkan no ponselnya, sehingga Eva dapat mengirimkan foto-foto Diana dan seorang pria. Jangan lupa katakan pada Andrew kalau aku yang menemukan affair mereka. Ujar Eva dengan bersemangat. Rahel hanya tersenyum tipis ke arah Eva. Kalau saja kau tidak memberiku informasi yang berharga ini, aku akan mengusirmu. Sudah muak aku melihat wajah penjilatmu. Kau tidak sekelas denganku, ujar Rahel dalam hati. Wanita ini angkuh sekali. Dia tampaknya wanita yang sangat kaya. Wanita sosialita. Entah apa hubungan dia dengan Andrew sehingga dia pun begitu membenci Diana. Tidak ada cincin pernikahan di jarinya, itu artinya dia belum menikah. Apakah dia juga mengincar Andrew? Berarti dia adalah sainganku. Biarlah, yang penting aku bisa memanfaatkan dia dengan menjadi orang dekatnya, status sosialnya pasti akan memberiku banyak keuntungan di masa depan. Ujar Eva dalam hatinya, sambil sesekali melirik Rahel yang masih saja mengamati foto yang baru dia kirim di smartphone. Apakah kau menantikan mereka? Tanya Eva kembali. Rahel hanya mendengus kasar seraya menganggukkan kepalanya sedikit. Apakah kau yakin dia akan muncul hari ini? Tanya Eva lagi dengan penasaran. Tentu saja. Bagaimana kau bisa yakin? Tanya Eva dengan penasaran. Aku punya informan yang handal. Jawab Rahel sambil melirik ke arah Eva, seakan-akan mengecilkannya. Oh baiklah, aku percaya padamu. Kata Eva. Kau pikir aku peduli apakah kau percaya atau tidak? Rahel memutar bola matanya karena merasa kesal. Kesal menunggu incarannya yang tak juga muncul, dan sebal dengan wanita yang sok merasa menjadi orang penting. Suara porter yang menyambut seseorang. Selamat siang Nona Diana, apa kabar?
membuyarkan keheningan di antara Eva dan Rahel. Sontak Rahel berdiri dan menoleh ke arah pintu lobi. Dia melihat wanita yang dia tunggu sudah tiba, dengan seorang pengawal dan juga supir sialan itu yang berjalan di belakangnya. Dia menahan kegeraman ketika melihat Diana melewatinya begitu saja. Episode 64. Hei kau! Wanita simpanan, mau kemana kau? Rahel mencengkeram dan membalikan tubuh Diana dengan kasar. Diana tampak sedikit terhuyung ke belakang, dan wajahnya kelihatan kebingungan sekaligus jengkel, dengan tindakan kasar yang diperbuat wanita di hadapannya. Rasa sakit di lengan akibat cengkeraman Rahel tidak dihiraukannya, ia balik memandang Rahel dengan tajam dan penuh amarah. Suasana hati yang seharian tidak baik, karena sikap Andrew yang mengekang dirinya baru saja reda akibat tingkah lucu dari pengawal bule itu, sekarang kembali menjadi tidak nyaman karena kehadiran wanita yang tiba-tiba saja berbuat kasar dan menghinanya di depan umum. Pengawal yang mendampingi dia segera memegang tubuhnya yang akan jatuh, sementara Papito yang terkejut dengan kehadiran Rahel dengan cepat mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" tanya pengawal tersebut kepada Diana. Diana hanya mengangkat tangannya sebagai jawaban kalau dia baik-baik saja. "Hei, kau wanita simpanan. Jangan berlagak suci." Suara Rahel yang begitu mencemooh terdengar menusuk di telinga Diana. "Apa maksud Anda mengatakan hal itu? Saya rasa kita tidak saling mengenal." Diana masih berusaha mengendalikan emosinya, akibat perkataan wanita itu yang begitu menghina dirinya. "Wanita simpanan. Kau mungkin tidak mengenalku, karena Andrew selalu menyembunyikan tentang diriku, tapi aku mengenal dirimu. Kau tahu aku adalah..." Belum sempat Rahel menyelesaikan kalimatnya, pengawal tersebut sudah membentak dan berdiri di depan Diana, menghalangi pandangan Rahel. "Nyonya, Anda sebaiknya keluar sebelum saya bersikap kasar." Suara bariton pengawal itu terdengar berat dan tegas. "Hei, sebegitu berharganyakah dirimu, hingga Andrew memberimu pengawal? Apakah kau adalah wanita lemah yang tidak bisa menghadapiku sendiri?" Rahel kembali mencemooh Diana. Diana beralih dari punggung pengawalnya dan memandang tajam Rahel. "Kau tahu, kau adalah wanita simpanan. Wanita materialistis yang telah menghancurkan kebahagiaanku, yang telah merenggut milikku." Suara Rahel berapi-api penuh amarah. Wajahnya yang putih tampak menjadi merah padam, dan matanya berkobar dengan kemarahan sementara mulutnya mengeluarkan banyak jarum beracun, yang siap dia luncurkan menghujani musuh di hadapannya. Ting! Pintu lift terbuka, pengawal itu segera menahan dan memaksa Diana untuk masuk. "Nyonya Diana, masuklah sekarang." Diana tidak bergeming. Dia masih menatap Rahel dengan penuh tanda tanya dan kejengkelan. Pengawal tersebut segera menarik tangan Diana dan membawanya masuk ke dalam pintu lift, sementara dia berdiri di depan lift menghalangi pandangannya. "Hei, jangan pergi kau harus tahu siapa sebenarnya Andrew, dan apa yang telah kau perbuat pada keluargaku." Teriak Rahel yang tidak dapat masuk lift karena pengawal itu menghalanginya. "Aku tunggu di ruangan 1701, teriak Diana dari dalam lift. "Nyonya, Anda tidak boleh menemuinya lagi." Suara pengawal itu terdengar tegas. "Tuan Andrew pasti tidak akan mengizinkan Anda bertemu dengan dia," sambung pengawal tersebut dengan tegas. "Tidak. Aku harus menghadapinya. Ini bukan pertama kali aku harus menghadapi wanita yang mengejar Andrew. Aku harus membuat mereka tahu kalau Andrew sudah tidak membutuhkan mereka," sahut Diana dengan percaya diri. Dirinya mengira bahwa wanita yang kasar di hadapannya tadi adalah salah satu dari wanita-wanita yang merasa marah karena tidak dapat bersama Andrew lagi. Dia teringat dengan tindakan Meredith dan dia berjanji tidak akan membiarkan dirinya menjadi bodoh lagi seperti saat itu. Selain itu, ada perkataan Rahel telah mempengaruhinya untuk ingin tahu lebih lanjut rahasia tentang Andrew. Lift sudah mencapai lantai 17, Diana memasuki ruangan kondominiumnya dan menanti Rahel di sofa. "Jangan tutup pintunya.
Aku harus menyelesaikan masalah ini. Ujarnya kepada pengawal tersebut, yang menarik nafas berat. Sebelum ia sempat membuka suara, Diana menghujaninya kembali dengan pertanyaan. Kau tahu siapa wanita itu? Kau pernah bertemu dengan dia sebelumnya kan? Katakan padaku siapa dia. Pengawal tersebut diam sesaat, dengan serangkaian perkataan yang dilontarkan oleh nyonya mudanya. Anda tidak usah menemuinya nyonya. Tuan Andrew tidak akan suka Anda berhadapan dengan nyonya Rahel. Ujar pengawal itu berusaha mengubah pendirian Diana yang ingin berhadapan dengan Rahel. Rahel. Desah Diana lirih terkejut dengan nama yang dikatakan pengawal itu. Nama itu sudah sering dia lihat berusaha menghubungi Andrew. Andrew selalu tampak marah, juga menutupi sesuatu ketika wanita tersebut menghubunginya lewat smartphone. Diana menjadi teringat ketika dia mengunjungi Andrew di kantor dan sikap aneh dari semua orang ketika mengantarnya masuk ke lift. Saat itu sepintas dia melihat seorang wanita yang dia sadari tampaknya wanita yang sama dengan Rahel. Pengawal itu tersentak, dia menyadari telah melakukan kesalahan dengan mengatakan nama Rahel. Dia segera keluar dari ruangan, berdiri di dekat pintu bagian luar sambil mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Brian. Tuan, ada masalah gawat. Nyonya Rahel ada di sini. Lapor pengawal bule tersebut kepada Brian. Saya tidak yakin bisa menghalangi, Nyonya Diana bersikeras untuk menemuinya. Ujar pengawal itu dengan hati-hati. Sementara di seberang terdengar makian dari Brian. Iya tuan, saya mengerti. Saya akan mencoba menghalangi dan menjaga Nyonya. Sementara di lobi kondominium, semua orang yang berada di sana menyaksikan tontonan menarik, dengan berbagai macam ekspresi di wajahnya. Mereka saling berbisik-bisik dan menduga-duga. Eva yang berada di sana ikut tersenyum senang dengan reaksi yang diberikan Rahel. Dalam hati dia bersorak melihat seseorang yang menghina Diana, saingan cintanya. Ini adalah gosip yang menarik untuk mempermalukan gadis itu. Tapi apa hubungan wanita ini dengan Andrew? Hei, siapa kau sebenarnya Nyonya? Apa hubunganmu dengan Andrew? Tanya Eva dengan wajah liciknya tepat ketika pintu lift tertutup. Rahel memandangnya dengan sinis, dan tak menghiraukan ucapan Eva, yang seperti lalat mendengung di telinganya. Pandangan matanya beralih menghujani gadis resepsionis. Hei, kau dengarkan apa yang dia katakan. Antarkan aku ke ruangan 1701 atau aku akan membuat keributan di sini. Ancam Rahel kepada gadis resepsionis. Nyonya, sebaiknya Anda pulang. Masalah Anda dengan Tuan Andrew bukan dengan Nona Diana. Papito berusaha menghalangi niatan Rahel. Kau pria tua, menyingkirlah dari hadapanku. Ujar Rahel. Dan saat itu supir pribadi Rahel yang bertubuh tinggi besar, seperti layaknya pengawal Diana masuk dan melihat Nyonyanya tampak tersudut. Nyonya, Anda tidak apa-apa? Tanyanya segera. Jauhkan pria tua ini dari hadapanku. Ujar Rahel sambil memandang sinis kepada Papito. Ting. Pintu lift terbuka, Rahel segera masuk dan membiarkan gadis resepsionis tersebut, menempelkan kartu akses dan memencet lantai 17. Nona, masalah Anda dengan Tuan Andrew bukan dengan Nona Diana. Teriak Papito ketika Rahel masuk ke dalam pintu lift. Dia tidak dapat mengejar Rahel karena tubuh pria besar yang menghalanginya. Sementara suasana di lobi tiba-tiba saja berubah seperti pasar, setiap orang bergosip. Entah penghuni kondominium, tamu yang berkunjung bahkan para karyawan. Beberapa orang tampak mengorek informasi kepada staf yang tidak berani memberikan informasi apapun karena peraturan yang melarang mereka untuk bergosip dengan tamu maupun pemilik kondominium. Selain itu, para staf menghormati Diana, yang selalu murah hati, dan selalu memberi mereka entah makanan ataupun sekedar tip yang besar.